Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi. Mari kita bersama-sama masuk doa pagi gereja mula-mula. Pantai indah kamu, kita rindu pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Kau
Terima kasih untuk malam yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk nafas yang Kau berikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Engkau mendengar seruan hati kami. Engkau tidak pernah lepaskan dari kasih. Amin. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Engkau mendengar seruan hati kami. Bapa, Kau mendengar Seruan hati kami Tuhan. seruan Lewat segala pujian dan hatiku. penyembahan kami Tuhan. Inilah Tuhan pernyataan kami. Tak Tak pernah pernah Engkau lepaskan dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. dari Terima kasih. kasih-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Roh-Mu Kebaikan-kebaikan bekerja Di setiap selalu permasalahan hidup kami Tuhan. Amin. untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi Tuhan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang
sejenak aja kita berdoa. Mari, pergumulan apa masalah kehidupan kita, dan apa sih yang sudah kita kasih buat Tuhan. Bersama Tuhan kita tenang. Mari kita berdoa. Apapun pergumulan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan segalanya. Doa-doa kami dalam tangan. Segalanya. Hanya Engkau permata hati kami. Hanya Engkau Yesus permata kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan permata kekasih hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat ku
permata hatiku, Engkau sangat ku. Katakan lebih lagi, permataku Tuhan. hatiku, Engkau sangat kami cinta Tuhan. Engkau sangat ku cinta. Lebih lagi katakan, Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permataku, permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Engkau sangat ku cinta. Engkau sangat ku cinta. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pagi ini seharusnya kita semua menyambut setiap pagi dengan rasa syukur, dengan antusias. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita tahu bahwa Tuhanlah gembala kita. Bukankah demikian, Saudara? Mari sebelum kita mendengarkan pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini, kita tundukkan kepala dulu. Mari saudara. Bapa di surga, kami duduk diam mau mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami boleh mendapatkan pencerahan atau rema yang bisa kami hidupi sebagai bekal kami di hari ini. Agar dari hari ke hari kami semakin matang di dalam Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya hidup ini menarik sih saudara. Cuman banyak orang tidak mengerti kebenaran sehingga menjadi tidak menarik seolah-olah. Ya. Perikop berikut ini saya ambil dari Matius 7 ayat 1 saja misalnya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara, ini harus dimengerti dengan benar. Kenapa? Karena apapun yang terjadi kita tetap dihakimi. Bukankah ada firman yang berkata, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita hidup. Apakah itu baik atau jahat? Jadi maksudnya apa ayat ini? Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Harus lihat konteksnya, saudara. Jangan kamu menghakimi, lalu kita tidak boleh jadi hakim ya Pak. Nah, seolah-olah begitu. Ada pertanyaan tadi kepada saya bahwa kemarin, bahwa kalau begitu orang Kristen nggak boleh jadi hakim dong ya Pak ya? Kan tidak boleh menghakimi. Nah, ini karena ketidakmengertian. Justru kita umat percaya harus jadi hakim, tapi hakim yang adil. Harus jadi pengacara, pengacara yang adil. Harus dari dokter, dokter yang punya hati melayani. Menyembuhkan dengan melayani hati, dengan hati. Harus jadi apa lagi? Guru yang memiliki hati untuk mengajar dengan benar. Jadi soal hakim, jadilah hakim, tapi hakim yang adil. Nah gitu, bukan tidak boleh menghakimi. Nah, arti ayat ini, jangan kamu menghakimi ini maksudnya, jangan kamu menghakimi orang lain dengan niat jahat. Misalnya,
menjatuhkan vonis ke orang lain dengan tidak adil. Misalnya lagi, kita memfitnah orang lain, itu menghakimi namanya. Menjebloskan orang lain ke dalam hukuman yang bukan haknya kita karena tidak adil kan? Nah, gitu maksudnya. Jangan kamu menghakimi dengan jahat. Karena kamu nanti juga dituntut, dihakimi juga. Gitu, maksudnya itu. Ayat itu ya. Setiap hari kita bisa saja dihakimi oleh orang lain juga. Nggak apa-apa, asal jangan kita yang menghakimi dengan jahat. Kalau kita menilai atau jadi hakim menghakimi harus dengan adil untuk tujuan kebaikan. Nah, jadi orang bisa menghakimi kita loh. Dari hal kecil misalnya cara berpakaian, pekerjaan yang kita pilih, bahkan keputusan apapun yang kita buat bisa dihakimi orang. Dunia ini cepat menilai, tanpa tahu isi hati kita, tanpa memeriksa kebenarannya. Apalagi di zaman media sosial seperti sekarang ini. Fitnah menyebar dengan cepatnya. Dan orang mengadopsi fitnahan itu sebagai kebenaran tanpa memeriksa. Nah, ini kesalahan besar ini. Ya. Seringkali dihakimi seseorang menjadi hatinya terluka, merasa diabaikan, dibenci, sehingga kehilangan semangat, dan lain-lain. Jadi, ingatlah hakim yang sebenarnya itu Tuhan sendiri. Yang menentukan kita itu selamat atau tidak adalah Tuhan sendiri. Itu maksudnya hakim yang adil. Jadi kalau di dunia kita jadi hakim, ya hakimlah yang adil. Ya. Tetapi ingat, menghakimi dan menilai itu beda. Kita harus bisa menilai seseorang atau apapun yang terjadi. Apakah itu baik di mata Tuhan atau jahat di mata Tuhan. Harus bisa menilai. Dan itu bukan menghakimi. Ya. Menghakimi pun kalau dengan adil nggak masalah. Dengan kasih juga. Tapi kalau menghakimi dengan jahat, nah itulah yang dilarang Tuhan. Seperti orang Farisi ahli Taurat kan suka menghakimi orang lain, menuduh orang lain melanggar hukum Taurat, padahal mereka sendiri juga melanggar hukum Taurat. Coba bayangkan. Dan hal itu disampaikan kepada Tuhan Yesus untuk menjebak Tuhan Yesus. Kenapa muridmu kalau makan tidak cuci tangan? Semua orang cuci tangan. Nah, melanggar tradisi maksudnya. Jawab Tuhan sederhana, kamu juga melanggar buktinya. Kamu beri persembahan ke bait Allah, tapi orang tua kamu gak kasih apa-apa. Itu melanggar. Kan sudah ada firman, hormatilah orang tuamu. Artinya kasihlah orang tuamu juga kan, begitu artinya. Nah, makanya kita dilarang menghakimi dengan niat buruk. Kalau dengan niat membela orang lain yang lemah, tentu saja harus bahkan menghakimi itu. Ya. Nah, inilah saudara yang seringkali diabaikan atau tidak dimengerti oleh banyak orang. Gitu ya. Seandainya kita dihakimi, janganlah kita membalas. Ada orang berniat jahat gitu ya, memfitnah gitu ya. Nah, kita tidak boleh membalas memfitnah dia dengan cara yang sama, nggak boleh. Itu maksudnya. Ya. Kalau orang menghakimi kita dengan niat jahat, kita jangan membalas dengan kejahatan juga. Kalau ada yang melanggar hukum, ya kita laporkan saja kepada yang berwenang. Begitu saja. Jangan main hakim sendiri. Tidak boleh juga. Apalagi mendoakan orang lain supaya celaka. Nah, itu tidak boleh. Itu menghakimi artinya. Ya. Jadi kecenderungan alami manusia itu ketika dihakimi, ia membalas. Dihakimi dengan jahat, membalas dengan jahat. Nah, itu tidak boleh. Anak Allah, pikiran dan hatinya harus selalu bersih. Jadi hakim pun bersih ketika memutuskan keputusan harus adil. Tidak tanpa emosi diri sendiri dan sebagainya ya. Nah, jadi di Matius 7 ayat 2 Tuhan Yesus berkata begini, dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Tuhan itu sangat adil, saudara. Jadi sikap kita terhadap orang lain akan berbalik kepada kita. Lebih baik kita belajar mengampuni, memahami dan mendoakan. Sebab kalau kita mengampuni, kita juga diampuni. Kalau kita tidak mau mengampuni, kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa kita di surga.
Bukankah begitu, saudara? Jadi mulai sekarang mari kita tidak menghakimi dengan cara yang jahat, tidak membalas orang yang jahat dengan kejahatan juga. Kalau saudara jadi hakim, jadilah hakim yang baik, yang adil ketika menghakimi. Yang dilarang itu bukan menghakimi, saudara. Yang dilarang itu menghakimi dengan niat jahat. Itu maksudnya ya. Jadi jika kita dihakimi, jangan biarkan hati kita hancur. Ngapain hancur? Rugi. Karena ada Tuhan yang beserta kita. Jadi penghakiman apapun gak mempan terhadap kita. Dan jika kita tergoda untuk menghakimi orang lain, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri. Kamu yakin kamu bisa adil? Nah, ya. Belajarlah memberi kasih, bukan vonis. Jangan pernah memvonis orang lain. Karena kita tidak tahu sedetail mungkin apa sebenarnya masalahnya atau yang terjadi. Nah, kan begitu ya, saudara ya. Jadi mari kita belajar untuk tidak menghakimi dengan niat jahat. Tapi kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus bisa menguji setiap roh. Jangan setiap roh dianggap benar. Apalagi kalau dapat informasi dari kiri kanan, jangan ditelan mentah-mentah. Diperiksa ulang, periksa ke sumbernya. Jangan ceroboh, sebab dengan cara engkau menghakimi orang, engkau akan dihakimi. Begitu ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami mendapatkan rema, sehingga kami boleh hidup tidak bercacat, tidak bercela bagi Tuhan. Ajari kami terus dari pagi demi hari, hari berganti hari, dan seterusnya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk gerejamu ini Tuhan. Gereja mula-mula GMM. Tuhan pakai terus untuk membukakan kebenaran firman, menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari ini. Haleluya. Amin.